Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul materi motivasi belajar. Pertama ada saudara Aldi Juliansa sebagai pemateri, saya sendiri Ananda Mardika sebagai moderator sekaligus pemateri, kemudian ada saudari Dara sebagai pemateri, saudari Hopipa sebagai pemateri, dan saudari Media sebagai pemateri. Baik, langsung saja. Materi yang pertama itu yang akan dijelaskan oleh saudari Media. Kepada saudari Media dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi motivasi belajar. Motif dan psikologi berarti rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu tingkah laku. Dan pada dasarnya motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu, sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Sedangkan motivasi belajar menurut Winkel ialah keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan serta memberi arah pada kegiatan belajar. Di sini ada dua jenis motivasi. Yang pertama yaitu motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi didasarkan pada motif-motif dasar yang berasal dari segi biologis dan jasmania. Yang kedua yaitu motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari seperti ingin tahu, memperoleh kecakapan, berprestasi, serta motif-motif sosial adanya kasih sayang. Baik, terima kasih kepada saudari Media. Kemudian materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi belajar yang akan dijelaskan oleh saudari Dara. Kepada saudari Dara dipersilakan. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Secara umum, faktor yang mempengaruhi belajar pada siswa dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Faktor internal adalah suatu faktor dari dalam diri siswa di mana meliputi 2 aspek, yaitu aspek psikologis yang langsung berhubungan dengan suatu kondisi tubuh seperti pusing dan lain sebagainya, dan aspek psikologi di mana banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas seperti tingkat kecerdasan siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. 2. Faktor eksternal, di mana faktor ini dari lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan sosial seperti guru dan teman-teman sekelas, sedangkan lingkungan non-sosial itu seperti gedung sekolah, alat belajar, keadaan, serta waktu belajar yang digunakan siswa. 3. Faktor pendekatan belajar. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu pendekatan hukum JOS, di mana sesuatu yang sering diminati dan mampu untuk diingat secara mudah dan dalam waktu yang tertentu juga maka sangat mudah untuk dipahami. Kedua, ada pendekatan balance and Clancy, yaitu pendekatan yang dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu pengetahuan, di mana sikap melestarikan apa yang sudah ada dan sikap yang memperluas. Ketiga, pendekatan Biggs, di mana pendekatan ini ada 3, seperti pendekatan adanya dorongan dari luar, di mana turunnya IPK. Kemudian dorongan dari dalam diri, bahwa takut nilai turun, dan yang terakhir ada di mana pencapaian prestasi yang tinggi untuk meraih prestasi belajar yang bermutu. Baiklah, terima kasih kepada saudari Dara. Selanjutnya adalah materi tentang teori-teori motivasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebenarnya teori-teori tentang motivasi itu sudah banyak. Nah, namun salah satunya itu yang paling terkenal itu adalah teori kebutuhan dasar dari Abraham Maslow. Abraham Maslow itu menyatakan manusia itu mempunyai tingkatan dalam kebutuhan dasar. Tingkatan yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologikal. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan rasa aman. Yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kebutuhan akan adanya harga diri, dan yang paling tinggi itu adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana seorang individu itu bisa mengaktualisasikan, mengekspresikan dirinya di tengah masyarakat. Nah, kemudian ada teori motivasi dari McClellan tentang kebutuhan berprestasi. McClellan menyatakan bahwa motivasi itu berbeda-beda sesuai dengan intensitas kebutuhan individu itu dalam keinginan untuk berprestasi. Nah, menurutnya itu ada 3 karakteristik orang yang berprestasi tinggi. 3 ciri umumnya itu ya. Yang pertama itu adalah memiliki referensi untuk mengerjakan tugas dengan derajat kesulitan moderat. Kemudian yang kedua adalah menyukai situasi di mana kinerja mereka itu timbul karena upaya mereka sendiri, bukan karena dorongan luar seperti hoki atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah mereka itu menginginkan upaya feedback, menginginkan feedback dari baik dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Seperti kayak aku ini
lemahnya di mana gitu, kuatnya di mana dibandingkan mereka yang memiliki prestasi yang rendah. Baik, terima kasih. Kemudian materi selanjutnya, urgensi dan manfaat motivasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Hopipa. Kepada Saudari dipersilakan. Tahu nggak sih seberapa penting sebuah motivasi membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan? Nah, di sini adapun pentingnya atau urgensi dari sebuah motivasi belajar bagi siswa, yaitu ada 5. Yang pertama, sebuah motivasi dapat menyadarkan kita kebutuhan siswa dari awal belajar, proses, sampai hasil belajar. Keren banget kan, sebuah motivasi itu menyadarkan kita akan kebutuhan. Nah, apa sih yang kita butuhkan dari awal kita belajar, proses saat kita belajar, dan hasil dari pembelajaran yang kita lakukan. Kedua, yaitu memberikan satu gambaran berupa informasi tentang perbandingan kekuatan usaha belajar dengan teman sebaya. Di sini maksudnya, sebuah motivasi memberikan kita satu informasi yang kita inginkan atau yang kita cari dari hasil ataupun pembelajaran yang telah kita lakukan. Misalnya saja, kita membandingkan diri kita dengan teman. Saat kita menyelesaikan satu soal yang terasa sulit dalam waktu yang cukup, apakah diri kita mampu jika kita membandingkan dengan teman sebaya kita? Maka kita akan mengetahui kemampuan pada diri kita sendiri. Ketiga, yaitu mengarahkan kegiatan belajar. Sebuah motivasi pastilah memberikan kita arah untuk belajar yang jelas dan lebih fokus. Keempat, yaitu membesarkan satu semangat belajar. Pastilah sebuah motivasi memberikan semangat yang besar, semangat tinggi dalam belajar. Kelima, yaitu menyadarkan kita tentang adanya perjalanan belajar. Sebuah motivasi pasti menyadarkan siswa dalam belajar. Ketika dia ingin menyerah dalam proses pembelajaran karena dirasa sulit, maka dia akan mengingat atau sadar kembali bahwa perjalanan yang dia lakukan hampir setengah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka motivasi itu akan membangkitkan lagi semangat yang ada dalam diri. Baiklah, selanjutnya yaitu 3 manfaat motivasi belajar bagi peserta didik. Di antaranya yaitu, pertama, sebuah motivasi dapat kita artikan dorongan dari dalam diri ataupun dari luar. Nah, itulah kenapa sebuah motivasi pasti memberikan suatu dorongan semangat yang kuat untuk kita lebih rajin belajar dan mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu juga, sebuah motivasi pastilah membantu kita memberikan semangat ekstra untuk mampu menyelesaikan suatu permasalahan dalam proses belajar. Ketika kita dihadapkan kepada suatu pembelajaran yang sedikit sulit dari sebelumnya, maka kita akan tertantang untuk menyelesaikan pembelajaran itu dan mendapatkan satu hasil atau mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti keberhasilan atau kesuksesan kita dalam belajar. Kedua, yaitu mengarahkan kegiatan belajar kepada suatu tujuan. Jadi, motivasi belajar tersebut akan memberikan arah kita dalam belajar dan lebih fokus. Ketika kita belajar, maka kita pasti akan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang telah kita pelajari. Dan untuk kefokusan inilah yang memiliki kita arah tujuan yang jelas. Ketiga, yaitu membantu mencari suatu metode belajar yang tepat dalam mencapai belajar yang diinginkan. Nah, dalam mencapai tujuan, pastilah kita memiliki satu metode atau beberapa metode yang tepat bagi diri kita pribadi untuk mencapai satu hasil yang diinginkan. Itulah ketiga manfaat motivasi dari belajar. Mengapa motivasi itu sangat penting bagi seorang peserta didik dan juga pendidik. Nah, bagi pendidik sendiri, alangkah lebih baiknya untuk mempertahankan bahkan memunculkan sebuah motivasi untuk peserta didiknya. Yang mana kita ketahui peran pendidik juga sangat penting untuk peserta didik memberikan sebuah motivasi belajar. Ketika proses pembelajaran terdapat satu motivasi yang jelas, maka pembelajaran itu akan berjalan secara efektif dan lebih optimal dalam pembelajaran. Dan hasil dari proses belajar itu pun akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih kepada Saudari Hopipa.
Materi selanjutnya adalah contoh motivasi belajar dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Saudara Aldi. Kepada Saudara Aldi, dipersilahkan. Baik, jadi di sini kita akan membahas apa saja sih sebenarnya contoh-contoh motivasi belajar itu dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang biasa kita pakai dalam daily routine atau daily activities kita. Nah, di sini terdapat 5 poin ya yang kita telah temui. Dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu dari motivasi terhadap background kehidupan. Apa sih yang dimaksudkan dari motivasi terhadap background kehidupan ini? Yaitu lebih ke arah flashback lagi terkait di sini motivasi belajar berarti apa sih yang sebenarnya membuat atau menopang kita untuk termotivasi atau bersemangat dalam belajar gitu. Karena yang pertama itu motivasi itu sebenarnya itu tidak hanya datang dari situasi yang berbentuk verbal saja teman-teman. Jadi tetapi itu dapat dilihat juga dari situasi sekitar yang bersifat nyata. Seperti halnya orang tua kita misalkan itu yang udah bekerja keras untuk membiayai kita ataupun memfasilitasi kita dalam perkuliahan. Nah, hal tersebut yang sangat memberikan dampak tamparan yang sangat keras jika kita masih malas atau juga pun berleha-leha dalam proses belajar. Nah, maka dari itu untuk menjadi salah satu bahan dari adanya proses belajar atau motivasi dari belajar itu dapat melalui atau kita dapat melihat dari keadaan di sekitar kita sendiri. Nah, untuk yang poin kedua yaitu cita-cita. Nah, tentu tujuan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari ini memiliki goalsnya masing-masing, yaitu cita-cita kita masing-masing. Nah, di setiap proses dari motivasi dalam belajar itu selalu tidak lepas dengan goals atau tujuan. Nah, baik dalam jangka waktu yang dekat maupun untuk tujuan dalam jangka waktu yang cukup lama. Seperti halnya mungkin cita-cita yang menjadi suatu motivasi dalam proses belajar itu agar menjadikan hasil dari apa yang kita pelajari itu tersebut itu berguna untuk kita yang akan di masa yang akan datang teman-teman. Jadi goals dari kita belajar membuat step by step untuk mencapai goals kita atau cita-cita tersebut. Itu dapat menjadi salah satu motivasi belajar yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, itu ada penghargaan atau pujian terhadap pengajar terhadap murid yang berprestasi. Nah, ketika tadi tuh cita-cita atau terhadap background kehidupan itu lebih ke internal dari dalam diri kita. Sedangkan ini kita membutuhkan faktor-faktor eksternal yang didatangkan atau dapat dari orang lain atau bukan kita sendiri. Yang dimaksud penghargaan atau pujian di sini itu tentu dalam setiap pengendalian hal yang terdapat di situasi tertentu itu tidak hanya menjadi aspek dalam satu pihak yang berperan gitu teman-teman. Makanya saya bilang tidak ada internal, ada eksternal. Nah, tidak hanya satu pihak yang berperan. Tentu juga harus melibatkan dorongan-dorongan atau stimulus yang menjadikan kita untuk menjadi lebih percaya diri lagi itu ke depannya. Mengapa? Karena mungkin sedikit reward ataupun pujian yang berbentuk verbal itu juga dapat menjadikan setidaknya motivasi dalam belajar kita itu agar lebih giat lagi untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi atau paling tidak ya untuk mempertahankan apa yang telah kita dapat. Nah, jadi seperti pujian dari guru, baik sekali ya tugas kamu, atau wah selamat ya udah dapat ranking 2 atau 3. Nah, jadi kita termotivasi lagi, wah ketika nanti saya naik ranking 1 pasti dapat pujian atau reward yang lebih baik lagi nih, seperti itu. Jadi itu termotivasi juga untuk kita dalam proses dalam belajar. Nah, yang keempat itu contoh kehidupan rumah tangga yang tidak baik. Nah, apa maksudnya di sini? Yaitu ya dalam kehidupan rumah tangga itu juga perlu diberikan arahan-arahan yang mendidik dari para orang tua. Tidak hanya dalam hal memberikan fasilitas yang berbentuk finansial, tetapi dalam motivasi belajar itu tentu juga harus dibantu dengan contoh kehidupan yang diterapkan dalam lingkungan di sekitar rumah. Jika di dalam rumah atau di kehidupan rumah tangga tersebut sering terjadinya sesuatu yang membuat anak menjadi merasa dalam kondisi yang tidak baik atau malah membuat anak menjadi tidak betah untuk berada di dalam rumah itu. Nah, hal ini pun yang dapat mengakibatkan si anak itu menjadi malas dalam belajar gitu dan hanya memilih untuk bermain di luar saja. Nah, dalam hal ini tentu si anak tidak mendapatkan motivasi dalam hal belajar karena jauh dari ekspektasi yang dia harapkan dalam proses untuk menopang ia menjadi lebih giat lagi dalam belajar teman-teman. Jadi hindari seperti keributan-keributan yang ada di rumah dan juga kita lebih mencari positive vibes terhadap situasi yang dapat menopang mood kita untuk jauh lebih belajar lagi. Jadi lebih membuat diri kita berpikiran lebih positive thinking lagi terkait mood kita akan dalam proses belajar. Baik, yang terakhir yaitu melihat orang di sekitar itu sukses atau berhasil. Nah, ini lebih ke motivasi juga ya, lebih ke terinspirasi gitu ya melihat orang yang sudah sukses atau berhasil. Nah, sukses tentunya menjadi keinginan ya di setiap orang pasti itu. Nah, apalagi yang mendapatkan anugerah dalam background pendidikan yang mumpuni. Tetapi terkadang motivasi belajar dalam keseharian kita pun
dapat terjadi atau datang malah dari orang yang ada di sekitar kita. Nah, overthinking adalah sesuatu hal yang membuat kita menjadi sulit untuk memikirkan hal-hal yang jernih. Hal-hal yang menjadikan kita menjadi lebih menekankan terhadap introspeksi diri yang memberikan dampak buruk dalam proses belajar. Nah, maka dari itu, dalam setiap kita lalu terus-terusan untuk memikirkannya, kita juga selalu berandai-andai, wah saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu, tanpa adanya action atau tanpa adanya pengaplikasian terhadap apa yang kita lakukan untuk menggapai goals kita itu. Nah, mulai dari sekarang, ketika kita sudah mendapatkan inspirasi tersebut, langsung kita termotivasi dalam belajar untuk lebih giat lagi demi menggapai cita-cita atau menginginkan sukses seperti orang yang kita impikan tersebut. Seperti itu. Nah, itulah kelima mungkin contoh motivasi belajar yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang juga setidaknya 3 atau 4 dari 5 itu juga kita terapkan terhadap diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Aldi dan pemateri lainnya. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.